Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar Pendidikan Agama Islam kelas 3, pelajaran 6 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam bersama Ustadzah Alif. Sebelum mulai pelajaran, kita awali pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A. Nabi Yusuf alaihissalam. 1. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau berwajah tampan dan berperilaku terpuji. Ayahnya sangat menyayangi sehingga membuat iri saudaranya. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam semuanya ada 11 orang. Dari semua saudara Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, hanya ada satu yang menyayanginya, yakni Bunyamin. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam mendengar cerita itu. Ayahnya melarang Nabi Yusuf alaihissalam untuk menceritakan mimpi itu kepada saudaranya. Lanjut, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan niat jahat. Mereka mengajak Nabi Yusuf alaihissalam menggembala domba. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur tua yang dalam. Kemudian, baju Nabi Yusuf alaihissalam oleh saudaranya disobek dan dilumuri darah serigala. Saudaranya pulang dan menceritakan peristiwa kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diterkam serigala. Mendengar kabar tersebut, ayahnya bersedih dan menangis sampai matanya buta. Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh seorang pedagang. Beliau kemudian dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak. Pembelinya seorang perdana menteri yang bernama Kitfir. Meskipun budak, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayangi majikannya. Lanjut, pada suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam terkena fitnah sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, beliau bertemu 2 orang pelayan raja yang bekerja sebagai pembuat minuman dan pembuat roti. Keduanya dipenjara karena dituduh hendak meracuni sang raja. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 sapi kurus. Menurut Nabi Yusuf alaihissalam, rakyat Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun dan paceklik selama 7 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan agar pada masa panen menyimpan sebagian hasil panen. Dengan kebijakan tersebut, rakyat Mesir terhindar dari kelaparan. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Lanjut, masa paceklik tidak hanya melanda Mesir, tetapi juga sampai daerah Kan'an, Palestina, tempat keluarga Nabi Yusuf alaihissalam tinggal. Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli bahan makanan. Di Mesir, mereka bertemu dengan Perdana Menteri. Saat itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam.
Saudaranya kaget dan menyesal atas perbuatan yang terjadi di masa lalu, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam sudah memaafkannya. Berkat jasanya menangani masalah ekonomi Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi raja di Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rasulnya. Beliau berdakwah kepada rakyat Mesir hingga akhir hayatnya. 2. Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. A. Pemaaf. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan contoh orang yang suka memaafkan. Meskipun saudaranya pernah berbuat jahat, Nabi Yusuf alaihissalam tidak menaruh dendam kepada mereka. Memaafkan merupakan sifat mulia yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Sikap pemaaf akan menghindarkan kita dari sikap iri dan dengki. B. Sabar dan tawakal. Saat beliau dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijadikan budak, semua dijalani dengan sabar dan tawakal. Nabi Yusuf alaihissalam percaya bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika difitnah di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam juga sabar dan tawakal. Beliau tidak menyalahkan siapapun dan yakin bahwa Allah pasti akan menolong orang yang sabar. Sabar adalah menahan emosi dan kemampuan mengendalikan diri. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita sudah berusaha dan berdoa. Lanjut, C. Bijaksana dan tanggung jawab. Ketika diangkat menjadi menteri, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki tugas berat. Beliau harus mengurus negara dan kepentingan rakyat Mesir. Untuk menunjang keberhasilannya, Nabi Yusuf alaihissalam membuat kebijakan dengan penghematan bahan makanan, guna menghindari datangnya masa paceklik. Kesejahteraan rakyat Mesir menjadi tanggung jawab Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai seorang Muslim, kita harus meneladani sikap bijaksana dan tanggung jawab. Jika kita diserahi tugas, kita harus melakukan dengan baik. Kita juga harus menerapkan sikap tanggung jawab, menjaga kebersihan di kamar dan di rumah kita. A tadi cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang B. Nabi Syuaib alaihissalam. 1. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nama lengkap Nabi Syuaib alaihissalam adalah Syuaib bin Yasjur bin Madian. Beliau masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk berdakwah di Madian. Orang-orang Madian tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah pohon besar yang disebut dengan Al-Aikah. Mereka juga melakukan berbagai tindakan seperti mencuri, merampok, dan membunuh. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan semua bentuk kejahatan. Namun, hanya sedikit yang mau menerima dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Para tokoh Madian justru membenci Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka ingin mengusir Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya dari Madian. Lanjut, Nabi Syuaib alaihissalam tidak gentar dan terus berdakwah. Kaum Madian tetap berada dalam kekafiran dan kemusyrikan karena tetap menentang dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Atas sikap kaumnya tersebut, Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Allah agar memberikan keadilan dan keputusan sebaik-baiknya. Allah memerintahkan Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya
untuk meninggalkan Madian. Setelah Nabi Syuaib alaihissalam pergi, terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Seluruh wilayah Madian porak-poranda. 2. Keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam memiliki sikap pemberani dan tidak gentar. Berani yang dimaksud adalah berani menegakkan kebenaran. Meskipun orang-orang Madian menentang dakwahnya, Nabi Syuaib alaihissalam tidak takut sedikit pun, karena yang disampaikan Nabi Syuaib alaihissalam adalah kebenaran. Kebenaran harus disampaikan meskipun mendapat tantangan. Nabi Syuaib alaihissalam yakin bahwa Allah akan membela orang-orang yang benar. Sebagai Muslim, kita harus meneladani sikap Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika menyampaikan sesuatu yang benar, jangan pernah takut. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Menyampaikan kebenaran adalah sikap yang mulia. Sekian pelajaran kita hari ini, pelajaran 6 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk soleh dan solehah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. SDIT Alsowa, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi robani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.